mencermati kondisi saat ini, tentu kita akan mencoba melihat dari perspektif perkembangan politik secara internal nasional ataupun perkembangan secara global yang kita tahu saat ini dengan dinamikanya yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, mari kita mulai. Untuk yang pertama sebagai pemaparan, kami persilahkan Bapak Yance. Yang pertama saya ulangi, yang pertama untuk memaparkan dengan tema relevansi ajaran karena dan mencermati perkembangan kekinian, kita persilakan waktunya Pak Eka Santosa. Kang Eka, silakan. Waktu dan tempatnya kita berikan kira-kira 15 menit, Kang. Waktu dan tempatnya akan bersilakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Merdeka! Sampurasun. Amin. Terima kasih yang saya hormati, saya banggakan para senior, Kang Kemal, jadi sekali saya masih berjuangkan besar Ibu Ingrid, Bung Yakobus, senior kita bersama, panitia penyelenggara Sugiarto, dan Abeng Biwana Dika, dan bapak-bapak ibu yang bisa saya sebutkan, khusus Pak Injati, pejuang lari maraton yang belum jatuh, terus ya Bung Ibrahim, kawan-kawan para pembicara. Saya hormat atas inisiatif. Tadi kalau Pak Dimyati sepertinya memberikan ilustrasi tentang hari ini, saya nyatakan clear. Jadi Sekjen PDI Perjuangan mengetahui dan tidak ada masalah dengan kegiatan ini. Jadi sudah saya sampaikan langsung bagian dari menyalurkan sebuah komunitas nasionalis Soekarnois yang harus memberikan ruang ya, di luar restrukturan. Jadi ini ada cerita Pak Joko, karena saya mendapat penugasan dari beliau di struktur, ya saya juga harus masuk ke ruangan seperti ini ya, izin beliau. Jadi saya sampaikan langsung dan undangannya dan siapa yang hadir dan penanggung jawabnya siapa. Dan saya kasih rekening bahwa ini adalah sebuah penyaluran yang positif untuk kita membangun kembali setelah order nasionalis Soekarnois dalam menghadapi situasi ini. Jadi mudah-mudahan tidak ada masalah. Memang ada beberapa hal yang kemarin cukup didiskusikan, sebab Pak Ketua DPD mungkin menganggap bahwa ini undangan Pak Biwana. Lalu saya yakinkan dan KTP-nya saya ada informasi bahwa tercatat Pak Biwana, kebetulan sama tetap bukan Pak itu Pak Biwana, ya terserah yang pasti, tapi sudah diberikan, jadi tidak ada masalah Pak. Momentum ini saya kira apa yang dilakukan oleh Bapak ini sangat tepat ya, dan tepat waktu dalam kita menghadapi sebuah kegelisahan sebagai sebuah bangsa atas konstruksi berpikir dari pengambil penanggung jawab kekuasaan dalam fenomena baik di tingkat global maupun di tingkat nasional dan mungkin termasuk regional di Jawa Barat. Jadi tema ini relevan ya. Jadi Pak Sugiarto saya apresiasi, saya hormat, dan apa relevansinya ajaran Bung Karno dengan fenomena-fenomena kepolitikan kita baik di tingkat global maupun di tingkat nasional hari ini. Dan ini sebuah satu kesadaran menurut saya yang luar biasa,
dan ini cerminan dari sebuah komitmen jati diri seorang nasionalis. Sebab pasti kegelisahan teman-teman juga dirasakan oleh kita bahwa hari ini kita sedang menghadapi satu ancaman kemiskinan, ancaman kerusakan kebangsaan, dan ancaman bagaimana juga presiden yang sekarang bicara mungkin tahun 30 kita kata dia, bukan kata saya. Jangan-jangan benar. Nah, oleh karena itu saya kira ini tanggal 18 kemarin di Pemega secara khusus saya melihat beliau menjadi narasumber ya, dalam konteks hari ulang tahun ASEAN. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa forum semacam ini perlu dan harus dikembangkan. Bila perlu ditumbuhkan, bukan hanya di kelompok simpatisan, tapi setelah orde nasionalis Marhainis, kalau orde nasionalis Soekarnois, biar aja berkembang dan dikembangkan. Ada GPM, ada masyarakat Marhain, ada petani Marhain, ada BMNI, ada alumni BMN, ada celana panjang, ada celana Gitra, Institut Ibu ini, nggak apa-apa. Dosu itu harus dihidupkan. Ini kita menghadapi, menurut saya, agak sistematis melebihi dari pola Orde Baru. Orde Baru dulu ada kampungannya, sekarang lebih sistematis polanya. Ini ya, hati-hati. Esensinya sama, tapi polanya lebih luas, lebih. Jadi Ustaz tadi nyindir, ya ini mah tahanan pangan we, jaga-jaga udah sampai kelaparan, cicipin pasti itu untuk saja. Loh, bisa bedanya? Bisa bedanya. Kita harus tampil, harus ke depan. Jadi saya tanpa satu keraguan apapun, kayak wartawan di Thailand, bahwa kita harus Bapak wartawan Bapak dipilih Pak Igun. Nah ini penting, ini penting. Jadi kalau usah hanya persoalan ecek-ecek, kecurigaan, kebutuhan jabatan di struktur terus kita takut. Nah, udahlah. Ini sudah pertaruhan. Kalau kita mau selamat, bersatulah kita mau ngapain dan kalau enggak, siapa lagi yang mau menyelamatkan negeri ini? Udah tertulis. Kita prihatin punya presiden disuruh pegang sebuah dokumen oleh imperialis. Mau apa kita mau bicara apa di situ? Diperlakukannya seperti itu. Kita bukan persoalan agama, ini persoalan kedaulatan. Negara yang suka mengambil kedaulatan bangsa lain, dan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar apa yang menjadi pemahaman kita. Ini sudah sampai diperlakukan ini dalam tataran global ya. Nanti tataran nasional, saya kira apa yang dilakukan oleh Ibu Mega sudah benar. Jadi maaf Kang, ini jangan disempitkan terus ke masalah struktur. Tapi mari kita konsolidasi dan apa yang dilakukan Ibu Mega sudah benar. Baik mensikapi fenomena global maupun menghadapi sikap situasi hari ini. Di kecil kita kalau hanya persoalan ya sentimental soal struktur, lalu kita menjadi terhambat, ini kita sangat rugi. Diabaikan saja. Dulu pun waktu
Pembulikan Orde Baru, struktur kita tinggal 4 orang Pak di Jawa Barat. Ingat nggak? Udah habis semuanya PKI kan? Hah? Di Jalan Ciparakan dan Patan pengurus DPD. Buktinya kita bisa menang. Nah, yang harus kita bangun sekarang, saudara, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai bangsa harus ingat, lahir dari sebuah peradaban budaya. Mudah-mudahan sama persepsi. Jadi soal peradaban ini dari ajaran warisan Bung Karno yang paling tinggi adalah soal nilai peradaban sebagai bangsa, dan itulah yang oleh beliau dikemas sedemikian rupa, akhirnya menjadi sebuah kesadaran nasional dan lahirlah sebuah kemerdekaan. Nah, kita sebagai orang Jawa Barat ini cukup harus berbangga dan beruntung bahwa bisa menganalisa perlawanan terhadap imperialis, teorinya ditemukan di Jawa Barat tentang Marxisme dan koreksi, dan harus menjadi sebuah kesadaran. Tidak seorang beras korsi yang nanti Kabupaten Bandung. Dulu rumah besar kita di awal di tempat lahirnya Bang Marhai, sekarang tinggal 4% Kabupaten Bandung. Bukan oleh orde baru, oleh orde yang lain kita dihabis. Tinggal 4%. Dulu di awal perjuangan kita, rumah besar kita tuh bukan Jawa Tengah tapi Jawa Barat, dan presiden Kabupaten Bandung. Ibu Mega menjadi presiden lewat MPR, berangkat dari Kabupaten Bandung. Suaminya almarhum Mas Taufik 2 periode dari Kabupaten Bandung. Ini rumah besar. Sebab Bandung memiliki sejarah. Jadi malu oleh Pak Sugianto saya berinisiatif mengadakan acara ini. Ya. Itu nilai Pak, nggak bisa ditebus dengan apa-apa. Undangannya termasuk tadi disinggung-singgung Pak Kemal masih hidup, masih belum selesai perjuangan, hanya untuk eksistensi. Jangan melihat sebelah mata dan dianggap enteng tentang eksistensi ini sejarah. Malu sama Pak Yakobus, orang Sulawesi, begitu sangat gigih dan terus sangat bagum dengan itu. Kita orang, saya dari persepsi budaya, bukan hanya orang yang berkorban, bukan hanya orang yang setia kepada seorang pemuda yang menurut penglihatan beliau akan menjadi pemimpin bangsa, tapi pengorbanan moral. Kayak kalau orang Sunda lur, Bang, ini lebih rela suaminya, istrinya diberikan untuk berdoa. Mau berbuat, jualan, apa yang bisa dilakukan untuk mensupport anak muda yang akan jadi pimpinan bangsa. Tapi sekarang, yaitu kalau bicara itu, saya emosi kalau bicara itu. Sebab negara sampai ini hari tidak memberikan sebuah penghormatan. Bagi saya bukan soal gelar pahlawan, ikon perempuan yang punya harga diri, ya, yang memiliki satu karakter. Dan ingat teman-teman, Ibu Ingrid nikah dengan Bung Karno dalam keadaan Ibu Ingrid ternyata ketua Serikat Islam Jawa Barat. Betul Pak Kemal? Jadi sudah jadi aktivis Ibu Ingrid. Jadi sadar beliau. Kesadaran bukan hanya ke bawah emosional soal romantik. Jadi besar itu. Jadi sudah harus terus dan berjuang. Jadi saya misi
Tidak perlu forum ini menghadap Pak Lidon sebagai Menteri Kebudayaan dari persepsi budaya, bukan dari soal kebangsaan. Nah, itu berbangga kita sebagai orang Jawa Barat. Kalau berbicara global, udah nggak ada yang lain, Mas Pak Yoko, menurut saya kita berpegang ke dasar sila Bandung. Nah, pertanyaan kita, kenapa Bung Karno mengimplementasikan gagasan politik berangkat dari sebuah teori perjuangan Marxisme, kemudian membangun kebangsaan, keluar masuk penjara, dibuang ke sana sini, ketika menjadi presiden mengimplementasikan gagasannya, justru dipilih Kota Bandung lagi. Ya itu yang disebut apresiasi aplikasi bagi kita. Jadi kalau jawaban sekarang dalam konteks relevansi ajaran Bung Karno, itulah ajaran Bung Karno, dasar sila Bandung. Jadi jangan kejebak soal Israel, ya. Terus ini non Muslim, tapi soal kebangsaan kok. Dan itu tidak boleh bergeser. Kenapa saya bertahan di Mas Ganjar? Ya, waktu kampanye walaupun harus dengan resiko ya di kalangan Ganjar kok itu beresiko untuk soal main bola, tapi prinsip dan saya setuju. Nah, ini persoalan besar. Jadi tadi soal peradaban, kalau kita melihat dari Iran itu apa? Peradaban. Peradaban satu bangsa. Nah, kita pun punya nilai peradaban yang kemudian kata nilai yang kristal menjadi sebuah nilai yang kemudian oleh Bung Karno dirumuskan dalam sila demi sila Pancasila. Jadi bukan soal tek-tek pengek, tricking, memasarkan nama Abiwana atau bukan. Ini besok kemarin bukan soal itu lagi. Ini sudah bergeser. Jadi yang harus dilihat sekarang ini ajakan saya jadi provokator. Ya udah, kita harus membangun kembali, menyatukan. Jadi kasus kemarin Pak Ahmad bukan soal Burma Germo itu. Boleh suka nggak suka itu simbol partai, tidak boleh ditolak. Dan kita tahu KPK ini memang, ya maaf oknum mungkin ya, sebab yang mendirikan KPK itu Bang Joko dulu di DPR. Gak mungkin ada KPK. Jadi bukan persoalan itu. Masa kasus Bang Jawar TSK-nya sudah ada, proses dan dirutnya masih berkeliaran kok. Urusan ketua DPD, urusan dengan DPD kok dikejar-kejar sampai dipenjara. Kan adil, nggak benar. Jadi maaf, saya perlu meluruskan. Dan itu saya dialog dengan musiknya. Jangan harus ambil sebagai tokoh masyarakat. Ini juga bagian dari klarifikasi ya. Jadi bukan persoalan, tapi simbol partai ini yang mau bagaimana lagi. Biarlah itu berjalan banget. Dan fatal sebenarnya kriteria dasarnya dengan sikap. Pilkada kemarin aja sudah jelas itu, sudah tidak memenuhi standar, tidak bertanggung jawab. Tapi udahlah, itu ada mekanisme. Nah, sekarang persoalannya bukan lagi di soal itu. Yang menentukan kalah menang nanti di 2009 kan bukan struktur, figur kok gitu. Jakarta. Dan nanti saya nggak ada keraguan. Teman-teman sekalian, jadi maksud saya tadi penumbuhan dan relevansi ini harus dibangun. Kalau Dibiati tadi bilang Muhammadiyah ini
Kemarin saya dari komunitas A datang ke tempat saya, minta jadi pembina sebuah seminar. Bung, jangan menonjol kasih A-nya, tapi kehebatan kiranya sebenarnya. Dosen ITB dan datang ke kita, dan kita harus belajar dari itu. Toh ada sebuah nilai peradaban yang menjadi dia besar. Teman-teman, saya kira itu ya. Jadi kalau mudah-mudahan ini juga ya, saya menyampaikan rasa bangga saya, lalu rasa kesadaran saya yang di Bawedan itu dimarahin sama Bung Yako beberapa tahun karena saya keluar kanan begitu. Dan capek dulur. Tapi nanti percaya betul ke orang ya. Jadi benar kata Pak Dimyati, habitat kita mah adanya suka dan tidak suka kalau berbicara ke muara pemilu di situ. Dulu kamu nanyakan Kak Purin mah coba saya menjadi seorang partai nasionalis berada di lingkungan orang lain. Maksudnya kita percaya kurangnya nanti apa? Ya orang terlepas mau menyebut apa ya. Ya saya merasa tidak dibutuhkan waktu itu ya. Baik, kita coba. Adu jajaran, bantai ketaton di kanan batur. Tetap nggak bisa. Bukan komitmen. Jadi ujungnya kalau berbicara dari ini kan bukan partai ya, bukan korban. Kalau bicara elektoral di akhir rumah kita ini. Oleh karena itu saya kira udahlah, tidak harus dibahas secara khusus, tetapi ini bagian yang mungkin harus diberikan sebuah pemahaman betapa pentingnya sekecil apapun. Jadi saya teringat ketika bagaimana kita membangun di awal tahun, di pertengahan tahun 70-an soal order nasionalis yang sudah dari alhamdulillah Pak, saya masih bisa kursus di rumah Pasar Mufti Hadjadinata mengumpulkan teman-teman yang sudah akibat Orde Baru yang ada di barisan ASU, yang di barisan Usah-Usah memang capek dan terus menerus. Di awal kita menggunakan diri sama Ibu Rahma soal DPR. Bayangkan tahun 76 saya jadi ketua DPR Ciamis, seminggu kemudian harus masuk ke UI. Jadi saya menghormati lah di integrasi ya, mendirikan alumni GMNI dan terus. Nah, kenapa itu? Itu yang sekarang memiliki satu relevansi, kekuatan itu. Nah, sekarang mau tanya, siapa yang bisa menyelamatkan negara bangsa? Yang partai yang mana? Kekuatan yang mana? Udah ada kita. Nah, oleh karena itu kalau bisa kita jangan terlalu mengedepankan hal-hal yang ya tadi cek-cek gocek lah, biar aja benar, ditumbuhkan aja gerakan-gerakan internasi, tumbuhkan RKI, tumbuhkan Uroko, DPR, yang lain tumbuhkan, sebab yang bisa menyelamatkan. Nah inilah teman-teman sekalian, saya kira jadi ini pun berlaku. Nah keberadaan saya terbuka, saya bilang saya merasa terlahir sebagai anak banteng. Bagaimanapun ceritanya saya harus mati di kandang banteng. Jadi udahlah saya mati. Saya tidak menuntut struktur dan tidak ingin jadi apa-apa, tapi kita ingin memadukan rasa kaum nasionalis luar biasa membangun kembali. Mas Hasto minta Kang bantulah. Saya membantu, tapi kelihatannya yang dibantunya seperti ini. Kesianan ada nyawa. Ya saya tanpa bicara kayak kemarin ke depan gitu ya, urusan-urusan. Tapi
Tapi nggak apa-apa lah, nanti juga berproses. Saya kira Bang Yoko itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pentingnya kita bagaimana kembali kepada jati diri kebangsaan. Oleh karena itu, salah satu yang bisa saya lakukan ya, atas dasar pemahaman tentang nation and character building, saya berkiprah di masyarakat budaya, khususnya masyarakat adat. Sebab itu adalah faktor akarnya budaya bangsa. Kita bicara yang Ambon, yang Sulawesi, yang Jawa, yang Java sebelum kemerdekaan, dan yong-yong itu ada di masyarakat tradisi, berarti akar budaya bangsa kan. Nah, kalau bagian kecintaan tanah air ya secara implementasi ya itulah saya berkiprah di lingkungan. Jadi hari ini saya diberikan tugas penyelamatan hutan Pulau Jawa. Saya tidak ngerti teknis dan tidak bicara teknis, tapi itu bagian dari perwujudan komitmen dan kecintaan kita kepada tanah air. Bangsa kita berbicara mencintai Ibu Pertiwi, ya, nusa dan bangsa, tapi kita juga tidak peduli terhadap alam dan lingkungan. Ini perwujudan yang bisa saya lakukan. Nah sekarang dalam konteks menghadapi situasi ini, jadi poinnya mari kita konsolidasi kekuatan nasionalis Soekarnois. Kedua, pahami dan bertahan kita dalam pemahaman budaya lokal kita masing-masing sebagai pertahanan diri kita. Dalam konteks global tidak harus ada rumus lain, kita berpegang pada dasar baru. Dan itu jiwa dan itu semua ajaran. Jadi kalau ditanya relevansi ajaran Bung Karno dalam beginian, yes, masih relevan dan akan relevan sepanjang zaman. Saya berbangga punya tempat Pak Fokus tahun 2015 pernah dikunjungi oleh 40 mahasiswa peserta Asia Afrika. Dan ketika saya tanya, Anda ini mencari apa? Bukan sampai dari Korea, dari Mesir, dan dokumennya itu ada. Waktu itu ada Mas Guru mencari kearifan lokal dan Bung Karno. Bukan oleh Ridwan Kamil dibawa ke mall, enggak. Saya tanya, ya udah kalau gitu udah teman saya. Jadi kita diperhitungkan oleh bangsa-bangsa. Jadi kembali kepada apa yang menjadi target hari ini, menurut saya tadi, mari kita kembangkan, pahami dan bertahan dalam kearifan lokal kita, budaya kita. Lalu kemudian dalam konteks global, ya kita berpegang pada apa yang menjadi rumusan dasar silaban. Alasan kita ya. Saya kira itu. Terima kasih. Dan assalamualaikum.